Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Seperti biasanya saya akan membahas tentang YouTube. Oke, langsung saja. Banyak dari kita semua yang memulai YouTube dengan harapan yang besar, apalagi kita suka ngelihat banyak orang yang sukses karena jadi YouTuber. Nah, tapi pas kita coba menjalani jadi YouTuber, ternyata hanya kekecewaan yang kita dapat. Kadang YouTube itu ternyata susah dan channel pun juga malah mentok ya. Segitu-gitu saja sudah coba cara yang ini, cara yang itu, tapi tetap saja diam di tempat. Nah, selanjutnya semakin kendor dan kepikiran untuk nyerah, tapi mudah-mudahan teman-teman masih semangat sampai saat ini ya. Nah, sebenarnya YouTube itu bukan karena keberuntungan, bukan juga karena nggak punya peralatan mahal ya, atau juga alat yang mewah. Dan juga bukan karena algoritma memusuhin kita ya, memusuhin channel kita. Tapi ini karena teman-teman masih belum tahu apa yang seharusnya dipikirkan, apa yang seharusnya direncanakan, dan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan memilih topik channel yang tepat, kita harus bisa cari pilihan antara topik yang kita sukai dengan topik yang kita kuasai, dan topik yang memiliki dan disukai audiens. Nah, kalau kita memilih topik yang kita sukai terlalu kecil, biasanya kita akan kehabisan ide konten. Dan yang nonton pun juga nggak akan banyak ya, walaupun videonya bagus. Nah, sedangkan kalau kita milih topik yang nggak kita kuasain, seperti contohnya saya suka dengan selancar ya, selancar gitu yang di laut itu. Tapi saya nggak bener-bener tahu soal selancar, apalagi mainnya juga nggak bisa ya. Itu videonya juga bakal jadi jelek. Dan untuk bersaing dengan cara-cara lain pun juga bakal sulit ya. Nah, yang bisa jadi masalah, walaupun teman-teman sudah memilih topik untuk channel teman-teman, tapi bisa jadi teman-teman itu masih belum benar-benar tahu siapa saja sebenarnya target penonton channel kalian itu. Nah, kalau belum benar-benar tahu siapa target penonton sudah, pasti kita nggak akan tahu apa saja sebetulnya yang diinginkan oleh target penonton tersebut. Nah, yang bisa jadi lebih masalah lagi, kadang kita pun juga masih suka egois ya. Kita masih suka egois. Contohnya kita punya channel resep masakan ya. Contohnya ya, sebagai contoh saja ini ya. Nah, terus kita bikin video salah satu resep masakan berdasarkan apa yang kita suka. Tapi ya, apakah si audiens itu bakal suka resep masakan tersebut? Apakah banyak audiens yang mencari resep masakan tersebut? Nah, itu kan belum tentu juga ya. Kalaupun juga resep masakan tersebut banyak yang mencari, apakah isi video itu sudah benar-benar bisa memuaskan si penonton? Nah, jadi saat bikin video itu, terutama di pas awal-awal nge-YouTube, video itu bukan soal diri kita sendiri ya, bukan memaksakan apa yang kita inginkan kepada penonton, tapi lebih tentang penonton tersebut. Makanya kita harus tahu dulu siapa penonton tersebut dan apa yang mereka inginkan dan juga apa yang mereka tidak suka. Intinya di YouTube itu di pas awal itu bukan langsung dapat duit ya, tapi adalah membangun komunitas. Nah, pada saat pemula YouTube, kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Jadi kita bisa kesulitan kalau kita bikin video-videonya itu ngikutin artis atau ngikutin YouTuber yang sudah besar. Karena posisi mereka itu sudah dipandang oleh banyak orang, sedangkan kita itu nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang peduli. Nah, supaya orang mau peduli dengan kita, kita itu harus mengambil hatinya dulu ya. Harus membujuk hatinya. Awalnya mungkin agak lama ya, tapi lama-lama semakin banyak orang memandang kita secara positif, nanti lama-lama juga tambah cepat pertumbuhannya. Dan kalau sudah dapat momentumnya, channel itu bisa merasakan yang namanya pertumbuhan yang sebenarnya. Nah, ada 3 langkah yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki pertumbuhan channel kalian. Yang pertama, seperti yang saya tadi bilang, adalah mengerti minat dan kebutuhan target penonton kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Jadi memang untuk mengerti minat dan kebutuhan audiens itu sangat penting ya. Dan ini adalah langkah pertamanya, dan untuk itu kita bisa mulai dengan membuat audiens profil. Audiens profil itu isinya pertama adalah demografi, tentang umur target audiens kita itu berapa. Terus juga gender ya, gender apakah cowok, apa cewek, atau keduanya. Terus kita coba cari dulu menurut mereka itu apa saja, dan saya akan menunjukkan caranya. Nah, selain minat, kita juga coba cari tahu apa masalah-masalah mereka, kalau memang ada. Selain itu juga ketakutan mereka dan juga apa yang mereka tidak suka.
Nah, untuk mendapatkan informasi tentang mereka, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah riset kata kunci, dan riset kata kunci itu bukan cuma sekedar untuk SEO-nya ya. Bukan cuma sekedar untuk optimasi minta data, tapi untuk mencari tahu keinginan atau masalah-masalah tertentu dan kita rasain itu juga kita bisa memantau trending salah satunya dengan menggunakan Google Trend. Terus juga kita bisa pantau pembicaraan-pembicaraan yang ada di sosial media ya. Jadi memang sebagai konten kreator kita harus mencari tahu, tapi untuk menggali audiens kita, lihat format kontennya itu kayak gimana, struktur videonya gimana, terus juga bahasa yang mereka gunakan. Bahasa maksudnya tuh istilah-istilah ya, bukan kita ikutin cara ngomongnya, tapi kita coba cari istilah-istilah yang memang sering dipakai oleh target penonton tersebut. Jadi nanti pas bikin video kita itu bisa lebih rileks ya sama penonton. Nah, terus lihat juga interaksi audienya ya, kayak gimana, coba lihat komennya, karena di situ suka keselip ya. Apa yang mereka pingin dan apa yang mereka tidak suka. Nah, jadi kalian coba lihat beberapa channel ya, jangan cuma satu supaya dapat banyak informasi, tapi proses menggali minat dan juga kebutuhan audiens bukan hal yang harus dilakukan sekali saja. Tapi harus secara kontinu ya, sambil kita bikin konten. Kita harus terus menggali. Nah, buat teman-teman yang tab komunitasnya sudah ada, itu teman-teman juga bisa berinteraksi dengan mereka di situ ya. Coba share tips di situ, share cerita juga bisa, dan juga sekalian bikin polling juga bisa, sekalian bahan kita juga bisa dapat subscriber dari tab komunitas. Cara terakhir ini yang cukup penting ya sobat, adalah memonitor analitik di channel YouTube kalian. Nah, ini untuk memonitor analitik YouTube itu jangan males ya. Ini penting banget, walaupun kalian mungkin nggak terlalu suka karena ada angka-angka bikin pusing ya. Tapi analitik itu menyimpan data-data yang sebetulnya yang kita perlukan. Kalau saya sih memang sudah terbiasa mungkin ya, dan awalnya juga pusing tapi saya paksain. Nah, langkah keduanya adalah bikin konten sesuai dengan audience profile yang sudah kita bikin. Nah, dengan punya informasi tersebut, teman-teman bisa lebih tahu ya gimana caranya bikin judul dan thumbnail yang memang bisa menarik perhatian mereka, dan kalian pun juga bisa lebih tahu gimana cara menstruktur video kalian yang lebih memiliki potensi untuk disukai mereka. Jadi mereka itu mau nonton sampai habis walaupun enggak semuanya ya. Nah, tapi ini juga tetap proses ya teman-teman, harus terus menggali mereka, dan intinya itu dari data-data yang kita kumpulkan, entah kita simpan di kepala atau dicatat ya, atau gimana lah menurut kalian. Menurut saya sih dicatat saja ya, karena kita sering lupa. Intinya adalah untuk benar-benar menemukan apa yang bisa bikin mereka jatuh cinta sama channel teman-teman. Nanti kalian pun juga bakal dapat momentum pada saat itu channel kalian mulai berkembang, tapi kita harus mempertahankan perkembangan itu dalam waktu yang cukup lama mungkin ya. Nah, itu adalah tantangan yang sebenarnya, karena mempertahankan itu sulit banget ya sebetulnya. Pasti bakal banyak naik turun juga, tapi gimana caranya jangan sampai turun banget gitu ya. Dan untuk itu teman-teman perlu ngelakuin langkah ketiga, yaitu memang berhubungan baik dengan target penonton kalian. Jadi kita harus berinteraksi ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka, dan kita juga harus memperhatikan feedback dari mereka. Dan selain itu juga sebetulnya teman-teman bisa mencoba live streaming ya. Dengan live streaming bikin teman-teman bisa connect sama target penonton kalian. Teman-teman juga sebetulnya bisa collab ya, bikin video bareng kreator lain. Itu teman-teman dan juga channel teman-teman bisa terekspos kepada audiens baru, walaupun kita tahu belum tentu dianya subscribe ya. Setelah itu video teman-teman kalau performanya bagus, bakal direkomendasikan juga kepada penonton-penonton baru tersebut. Nah, jadi langkah pertama itu kalian gali minat dan kebutuhan target penonton kalian, kenali mereka, bikin audience profile, terus bikin video yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, terus langkah ketiganya adalah membangun hubungan baik dengan target penonton, yaitu dengan berinteraksi dengan mereka. Nah, kalau kalian sudah melakukan 3 langkah tersebut secara kontinu, tapi ingat, untuk benar-benar berkembang itu butuh waktu ya. Oke, sampai di sini saja sharing saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.